Halo, welcome to Bagian Talks bersama saya Anita Mai dan hari ini di episode kali ini kita akan membahas mengenai keamanan pangan dari sisi kesehatan lingkungan. Untuk itu sudah hadir bersama saya narasumber kita hari ini Profesor Dr. Gigi Ririn Arminsih Wulandari MSc. Selamat datang Prof, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Oke. atas undangannya. Yes, senang sekali dokter bisa hadir di sini karena kalau kita berbicara mengenai soal gizi begitu ya, Prof ya, jarang ada orang yang menyinggung lingkungan tempat makanan itu sendiri lahir atau mungkin bisa kita katakan orang-orang lebih berfokus pada makanan bergizinya dibandingkan dengan kesehatan lingkungan di sekitarnya. Nah, boleh diceritakan atau diinformasikan kepada kita semua seberapa besar peran dari kesehatan lingkungan di balik makanan bergizi ini? Silakan, Prof. Terima kasih Mbak Anita. Ya, kalau kita makan tentunya pastinya sehat, Ya. ya. Tapi belum tentu sehat itu bersih. Ya, kenapa demikian? Karena banyak sekali faktor yang berpengaruh di sana ya untuk menghasilkan suatu makanan. Dari apa? Dari mulai kita mencari bahan baku. Jadi bahan bakunya itu kita beli di mana, kemudian kondisinya itu adalah seperti apa, apakah dia rusak atau tidak. Selain bahan baku yang berupa sayuran atau daging, juga ada bumbu. Ya, dengan bumbu-bumbu itu juga nanti apakah layak untuk dipakai dan misalnya kadaluarsakah, dan itu adalah dari komponen makanan. Kalau tadi disinggung masalah kesehatan atau lingkungannya, itu adalah mulai dari bangunan. Wah, dari sejauh itu ya, Prof ya? Dari bangunan dari tempat dapur itu berdiri begitu ya? Seperti kalau kita lihat rumah sakit, ya rumah sakit itu kan dia harus ada suatu standar bahwa dia harus steril. Dokter-dokternya bagaimana kalau mau melakukan operasi, kita melakukan operasi pada makanan. Menerapkan sistem operasi ini kepada makanan. Oke, selanjutnya? Ya, karena yang akan kita menjadi konsumen kita kan manusia, sama kan dokter mengobati pasien gitu. Nah, yang menjadi konsumen manusia itu sehingga kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam pengelolaan makanan itu harus mempunyai pengetahuan dong, ya. Jadi bagaimana dapur kita, bagaimana bangunan, berhubungan juga nanti dengan keselamatan orangnya sendiri, karena dengan suhu yang tidak sesuai, artinya makanan yang sudah matang kemudian dia diletakkan di tempat yang suhunya terlalu panas akan lebih cepat rusak. Atau dia tidak ditutup, tidak disimpan dan di tempat yang semestinya. Cara penyimpanan juga harus tepat begitu ya, Prof ya? Karena penyimpanan di lemari es pun ya seperti di lemari es harus dipisahkan antara makanan matang dan makanan mentah. Oh, seperti itu. Dan harus dalam kondisi tertutup. Dan saat saya akan memilih bahan baku, saya harus tahu ini bahan baku sudah saya beli di tanggal berapa dan mau dipakai kapan. Nah, jadi saya harus memberikan suatu nomor gitu kan. Nah, kalau ini adalah konsep yang akan kita pakai dalam membantu pelaksanaan dalam jumlah besar, itu tentunya ada sangat dibantu juga oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Tidak bisa kita seperti kayak mau jualan di gerobakan gitu ya, itu kan harus diatur gitu sih, panjang ya ceritanya. Panjang ceritanya karena ini sebenarnya sangat penting begitu ya Prof ya, sangat penting karena mungkin bisa ditambahkan lagi nih seperti dari riset atau pengalaman Prof sendiri, sebenarnya ada kesalahan kecil atau sebenarnya kesalahan yang tidak dianggap penting begitu oleh masyarakat gitu ya, atau mungkin dari pengelola dapurnya sendiri, padahal itu adalah biang masalah sebenarnya. Ya, yaitu adalah perilaku daripada kita menyampaikannya sebagai penjamah makanan. Penjamah makanan. Ya, jadi mereka yang berhubungan dengan mengolah makanan tersebut.
Jadi sebelum mereka mengolah makanan itu mereka harus tahu kebersihan mereka, kukunya nggak boleh panjang, gitu. Harus pakai gloves. Pakai gloves. Nah, kemudian sebelumnya mereka harus cuci tangan. Cuci tangan sama seperti dokter gitu ya, cuci tangan, habis itu udah nggak boleh pegang yang lainnya. Terus kemudian dia pakai sarung tangan untuk penjamah makanan. Kemudian dia mengoperasikan. Ketika dia berpindah dari makanan mentah ke makanan matang, itu harus copot diganti. Atau kalau dia tiba-tiba dia menyentuh sesuatu yang nantinya saya harus menyentuh makanan yang lain, itu saya harus ganti. Jadi pengetahuan antara perpindahan itu tuh harus betul-betul dikuasai oleh seorang penjamah makanan. Ini artinya sebenarnya sudah ada SOP sendiri ya, Sudah, Prof ya, untuk proses baik itu pengolahan dari awal sampai penyajiannya, packagingnya. Untuk SOP-nya sendiri ini apakah dari Menkes atau dari? Sudah diatur oleh Menkes. Jadi untuk pembagian untuk seperti jasa boga ya, kita mengatakan jasa boga itu diatur oleh Permenkes 17 2024 ya. Yang kemudian di situ sudah diatur bagaimana untuk sebagai seorang penyaji makanan itu dia harus memenuhi kriteria atau standar-standar apa saja. Karena kalau tidak demikian akan terjadi sesuatu bencana ya. Dan peraturan itu tuh saya rasa sudah melalui revisi dan sampai sekarang ya itu sudah ada perbaruan lagi. Yang paling relevan ya, Prof ya. Relevan. Nah, penyelenggara jasa boga tersebut dia kan mempunyai anggota yaitu karyawan yaitu penjamah makanan, itu mereka harus mempunyai sertifikat. Ya, harus melalui suatu sertifikat untuk menjadi penjamah makanan, pramusaji ya, pramusaji. Nah itu 50% dari anggota pegawainya itu harus punya. Jadi nanti ada yang menjadi pimpinan, ada nanti dia mengkader, tapi tetap nanti semuanya harus punya. Itu artinya yang menjadi karyawan dari SPPG sendiri harus punya sertifikat. Harus punya sertifikat. Minimal 50% dari seluruh karyawan. Oh, itu sudah ada aturannya sudah juga. Ada aturannya. Tapi sejauh ini implementasinya seperti apa kalau menurut Prof? Apakah ada informasi soal itu? Nah, ini kan juga sangat berkembang ya dengan kita melalui COVID kemarin itu sangat banyak sekali jajanan makanan secara online. Nah betul. Itu tuh yang mungkin UMKM. Nah itu tuh memang agak susah ya ini dilaporkan atau tidak, ini halal atau aman atau tidak. Nah itu yang juga menjadi PR kita semua gitu dari Dinas Kesehatan ya. Jadi mereka kemudian selalu memberikan suatu informasi penyuluhan untuk mereka bergabung untuk memenuhi itu, karena mereka selalu dievaluasi oleh Kemenkes, oleh dinas ya. Nah tadi Prof mengatakan kalau makanan online ini mungkin riskan, apakah ini aman, apakah ini sehat, karena aman dan sehat atau bersih dan sehat itu dua hal yang berbeda ya Prof ya. Mungkin boleh diinformasikan atau disampaikan kepada kita miskonsepsi di masyarakat mengenai makanan sehat dan makanan bersih ini seperti apa kita harus menilainya, Dok? Ya, karena memang yang dikatakan sebetulnya amannya itu kita nggak tahu kan kalau kita beli online gitu. Nah, berarti bahwa penyelenggara makanan itu dia harus bisa meyakinkan bahwa di sosial media bahwa makanan mereka itu sudah melalui misalnya sertifikat layak hygiene sanitasi, itu yang harus dipenuhi oleh penyelenggara makanan. Jadi SPPG itu harusnya mempunyai sertifikat layak hygiene itu. Nah itu nanti juga bisa menyampaikan amannya itu bahwa mereka prosedur dia mempunyai SOP. SOP bagaimana penyelenggaraan makan untuk menyediakan makanan tersebut. Dan itu yang akan biasanya diperiksa oleh dinas untuk mereka apakah mereka aman, karena mereka bisa dilakukan sampel secara acak, diperiksa bahwa makanan tersebut harus bebas dari 3, yaitu agen kimia, biologi, dan fisik. Artinya kita sudah bisa melihat dengan secara kasat mata atau dengan panca indera membau makanannya kurang
fresh gitu ya. Nah, kalau secara biologi tentu harus melalui laboratorium dan kimia juga melalui laboratorium. Aman Jadi itu agak mahal memang ya, itu ya. prosedur untuk dinyatakan Aman amannya itu ya. juga panjang juga ya, Panjang ya. Prof ya. Nah, kalau itu aman untuk makanannya sendiri. Nah, kalau aman untuk lingkungannya, seperti apa yang lingkungan yang aman, yang harus dijaga, yang paling krusial begitu, Prof? Nah, yang lingkungan tadi yang saya katakan bahwa satu kan dari orangnya dulu, perilaku kebersihannya dia, kemudian bagaimana saat dia menjadi pramusaji apa equipment yang harus dia penuhi, misalnya rambutnya harus ditutup ya, kemudian dia menggunakan masker yang bukan masker operasi ya, masker yang untuk khusus pramusaji, kemudian pakai gloves, kemudian pakai celemek ya, kemudian mengganti semuanya itu. Kemudian untuk penggunaan dalam mekanisme penyiapan makanan kita butuh air. Nah, air itu dari mana? Air ya, juga menjadi aspek yang penting. Aspek penting, karena kita harus tahu air itu dekat sumber pencemar apa tidak. Ya, misalnya dekat septic tank, jaraknya harus berapa, 10 meter gitu kan. Di mana posisinya, apakah daerahnya itu juga sering banjir atau tidak, terus kemudian bagaimana juga ada hewan-hewan yang berkeliaran di sana. Jadi peralatan makan itu harus disimpan di dalam suatu wadah yang tertutup. Saat digunakan dia harus tidak boleh ada baunya. Misalnya kan ada yang kelupaan nutup lemarinya sehingga agak kita lewat gitu alatnya bau kecoa ya. Nah, itu harus segera cuci semuanya. Jadi peralatan pun kan akan dicuci dengan alat-alat itu ya. Nah, itu juga harus bersih sebelum kita gunakan. Dan juga adalah drainase prosesnya. Jadi harus tahu bagaimana membuang kotoran dari suatu pekerjaan kita yang sudah kita lakukan. Tidak bisa kita buang saja di bak sinknya itu kan. Misalnya kita harus buang dulu, dipisahkan antara organik dan anorganik ya. Kita pisahkan sisa makanan. Atau dia berupa lemak kita bersihkan dengan tisu dulu sehingga tidak membutuhkan air yang lebih banyak. Terus kemudian ada penyaring lemak ya, dari drainase tersebut itu harus ada. Jadi untuk penyelenggara makanan SPPG itu harus dipenuhi itu semuanya. Kemudian dari suhu ya, suhunya bagaimana, sirkulasi udaranya, ventilasinya, pencahayaannya. Kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, karena dalam penyelenggaraan MBG ini kan kita juga harus tahu dia memasak untuk berapa ribu ya. Artinya dimulai masaknya itu dari jam berapa. Timing manajemen juga harus diperhatikan ya. Karena begitu dia sudah matang harusnya segera didistribusikan. Nah, kecepatan itu seperti apa? Ketika nanti ternyata jarak yang harus ditempuh untuk sekolah A, B, C, D kan berbeda-beda ya, tergantung kemacetan, tergantung apa. Nah, itu harus diperhitungkan. Artinya yang saya mau delivery dulu yang mana, sehingga yang baru matang ini bisa langsung oper. Yang belum mungkin karena masih panjang, masih nanti kita harus masukin lemari es dulu. Terus kemudian kita harus hangatkan. Jadi penyimpanan delivery itu pun membutuhkan suatu kondisi suhu yang tidak membuat makanan itu akan tumbuhnya mikroorganisme. Nah, itu penyebab penyakit itu kan cuma dari mikroorganisme itu. Ya, jadi kalau waktu dimasak matang. Tapi pada saat diantarkan dalam waktunya dan kemudian tadi saya katakan alat omprengan atau tray-nya itu dicuci dengan sesuatu yang airnya yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian misalnya dielap juga dengan lap apa, lapnya itu bisa mengeringkan untuk berapa tray misalnya gitu kan, itu harus dipertimbangkan juga. Terus penyimpanan, apakah di lemari tertutup apa tidak? Ya.
Nah, untuk menjadi atau mendapatkan sertifikat like hygiene sanitasi ini kan memang sudah ada SOP-nya seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Lalu untuk keamanan pangan sekolah sendiri nih ya, indikator yang seharusnya kita perhatikan lebih dari sertifikasi itu tadi gitu, Bu. Karena kalau kita sertifikasi ya sudah ada SOP-nya, bisa diikutin, bisa surat sertifikat keluar begitu ya. Tapi ada hal lain nggak yang harus diperhatikan, terutama untuk keamanan pangan sekolah ini? Nah, keamanan pangan sekolah ini artinya itu kan dari dapur ya, misalnya dari dapur. Nah, saat penerimaannya gitu kan, wadahnya itu tuh tertutup intak apa tidak? Artinya mudah terbuka atau tidak. Jadi kalau dia bergeser, nah penerimaannya itu nanti diletakkan di mana? Itu juga menjadi problem. Apakah langsung disajikan kepada anak atau masih disimpan lagi? Nah, biasanya tuh tidak langsung, karena kan mereka dikumpulkan, ditaruh di suatu, ada yang di panggung, ada yang di bawah, macam-macam. Ya, kemarin anak didik kami melakukan pelatihan seperti magang di sekolah-sekolah untuk yang menerima MBG ini. Kemudian bisa kita lihat bahwa ternyata ditaruh aja di suatu panggung sekolah gitu ya, ditaruh di bawah. Nah, kemudian anak-anak ada yang makan di bawah juga. Nah, itu jadi konsep makanannya mungkin bersih tapi terkontaminasi dari yang lainnya. Gitu. Jadi memang dengan adanya suatu program yang baru ini, tentunya kita tidak hanya memberikan penyuluhan kepada para SPBG ya, pramusaji, para SPBG-nya itu, tetapi juga kepada guru, bagaimana mereka nanti menerimanya, bagaimana kebersihan daripada anak-anak sendiri, karena di sana tuh programnya mereka membawa sendok sendiri, ya kan, program itu mereka membawa sendok sendiri. Nah, ada yang sendoknya kemudian nggak dicuci, dilap aja taruh di kolong, ada yang dibawa pulang tapi nggak pakai penutup, misalnya seperti itu. Ya, karena sebenarnya hal-hal itu juga bisa menjadi pemicu. Ya mungkin ada yang akhirnya menjadi masalah kesehatan dan lain sebagainya begitu ya, Prof ya. Oke, kalau kita berbicara lagi mengenai praktik di lapangannya nih secara langsung, secara teorinya mungkin sudah banyak begitu ya. Praktik di lapangan yang baik menurut Prof yang bisa dijadikan benchmark, mungkin benchmark nasional untuk keamanan pangan berbasis lingkungan. Ya, kalau ada benchmark, mungkin kita bisa cari di ini ya, di internet tuh ada beberapa sekolah yang mencoba membuat dapur sendiri, gitu ya, dapur sendiri untuk dijadikan percontohan, itu boleh saja, dan mereka juga menggandeng dinas, karena mereka juga ingin minta dievaluasi, karena kebersihan itu tuh menjadi tanggung jawab bersama, karena anak-anak itu juga harus bisa bagaimana cara cuci tangan yang benar. Karena beberapa sekolah juga pemantauan kami, saya melihat tempat cuci tangan itu dijadikan tempat untuk cuci pel. Untuk cuci lap gitu ya, pel. Alat yang pel. Bawah ya. Kalau lap meja masih mending ya. Pel. Saya cuman dan itu bisa terjadi juga ada di mall. Saya pernah sedang membayar, di belakang itu ada tempat untuk membuat minuman, gitu ya. Tiba-tiba si pramusajinya mencuci kain pel di situ. Saya teriak, "Hah, itu Mbak nggak salah. Ya kita selalu nyuci di mana? Di kamar mandi. Nggak ada di kamar mandi." Nah, itu PR lagi. Jadi mall-mall itu harus menyediakan tempat untuk tenan-tenan itu, bagaimana mereka harus mencuci kain pel itu di mana. Itu terkenal loh mall ya. Jadi saya bilang tidak menjamin loh ya bahwa mall yang terkenal itu peduli juga gitu. Karena mereka itu juga menjadi pantauan daripada dinas ya untuk menjadi pemeriksaan. Dan tidak menutup kemungkinan juga seperti penyelenggaraan tempat pernikahan. Nah, itu juga harus dilihat. Kalau kita lihat itu mereka mengupas buah itu pasti di bawah. Buah-buah saji itu. Dan biasanya saya kalau makan buah di situ,
saya pasti sakit perut. Jadi akhirnya saya Sebuah indikasi ya, indikasi itu. Prof ya. Udah ketahuan ya, wah ini jangan-jangan kurang bersih nih. Tapi kan kita tentunya harapannya, apalagi ini kepada anak-anak, harapannya jangan sampai mereka pulang sekolah terus sakit perut dan lain sebagainya, baru kita bisa melihat bahwa oh ini ternyata makanannya kurang higienis atau seperti apa. Jangan sampai terjadi itu, kalau bisa pencegahan ya Prof ya. Oke. Kalau orang banyak menganggap cuci tangan, kebersihan dapur itu kan mungkin kayak tadi itu ya bisa lah, itu sepele lah, mungkin bisa itu. Tapi kalau Prof sendiri melihat kaitan antara kebiasaan kecil ini dan juga resiko penyakit akibat makanan ini seberapa besar ini Prof? Terutama untuk anak-anak ya. Kalau misalnya anak-anak kadang-kadang, ayo cuci tangan dulu, kadang-kadang nggak mau, langsung dicomot makanannya gitu kan, namanya anak-anak ya. Seperti apa Prof melihat kaitan? Iya, jadi hal itu dianggap bahkan oleh orang dewasa, dianggap itu hal yang biasa. Di keluarga kami pokoknya kami selalu menerapkan pulang dari pergi itu harus cuci tangan. Jadi dampak positif dari COVID ya, bahwa setiap rumah harus punya tempat cuci tangan kan. Akhirnya saya punya tempat cuci tangan di luar. Sebelum masuk ke rumah harus cuci tangan. Oke. Nah itu terjadi dengan saya membiasakan anak-anak yang kalau pulang gitu ya, cucu saya begitu. Cuci tangan karena anak kecil tuh nggak bisa apa ya, sedikit-sedikit tangannya pasti masuk mulut karena baru mencoba gitu, atau aduh ada nyelilit di sini gitu kan, hal yang sederhana gitu. Nah itu yang mungkin harusnya mulai apa ya, yang tadi dikatakan kecil, tetapi itu sebetulnya salah satu bentuk kontaminan ya, karena tangan ini yang sangat dekat. Sumber dari berbagai masalah ini biasanya banyak kuman-kumannya. Harus dibersihkan dulu ya. Apalagi dari kamar mandi. Wah itu. Ya, saya sering mengamati saja ya, seperti di mall gitu ya. Kan kalau mau masuk ke toilet itu kan suka antri panjang gitu. Iseng ngeliat. Jadi ada yang keluar dari toilet langsung aja keluar. Oh, nggak cuci tangan dulu. Padahal wangi banget lewat, mas saya wangi ya, aduh dandannya cantik banget gitu. Nggak cuci tangan. Jadi tadi di kamar mandi ngapain dong? Kalau di toilet ya pasti pipis atau apa gitu ya. Nah itu menjadi, saya bilang gini. Jadi belum tentu juga orang yang menyadari bahwa cuci tangan itu penting loh kalau kita habis, apalagi dari kamar mandi. Dan itu merupakan suatu kewajiban dari seorang pramusaji. Nggak boleh kayak garuk-garuk, apalagi aduh sendalku gitu terus ke bawah tangannya, dan dia masih menggunakan gloves mungkin ya, masih gitu terus dia pakai lagi gitu. Nah itu yang kadang-kadang sulit ya kita menegur, tapi itu kalau memang kita termasuk menjadi anggota daripada MBK ini sebagai SPPK ini, harus jadi ada orang yang bisa mengontrol atau mengingatkan bahwa itu tidak boleh ini. Bahkan gayung sayur atau sendok yang jatuh, cuci. Nggak ada salahnya kok nyuci daripada kita pakai lagi. Itu salah satu bentuk kontaminasi. Oke. Nah, kalau kita melihat lagi nih, Prof, ini kan ada gap generasi juga mungkin ya antara anak-anak sekarang, mungkin mereka Gen Alpha mungkin ya, anak-anak sekarang yang masih SD ini ya. Terus ada Gen Z, kemudian ada Millennials, ada Baby Boomers juga. Nah, kalau kita lihat gap generasi dalam kesadaran keamanan pangan ini seperti apa nih? Apakah sudah cukup teredukasi dengan baik antar gap generasi ini, ataukah masih ada burden tertentu yang bikin ini tuh tidak teredukasi dengan baik begitu, Prof? Ya, karena dengan maraknya ini ya, UMKM, kemudian online, GoFood segala macam. Nah itu memang penyelenggara GoFood ini nih harusnya juga bisa memberikan rasa aman ya tentang makanan. Sudah mulai bagus kemasannya gitu, tapi ini kemasan ya, tapi belum tentang kualitas, karena ada mereka yang suka sekarang makan salad ya. Salad itu kan biasanya mentah. Nah itu tuh harus tahu ini bersih apa enggak, dicucinya apa tidak. Karena ada yang terjadi mereka makan salad habis itu diare. Dan itu ngetop juga ininya. Ya jadi
Artinya mungkin saat itu teledor, mungkin tidak tercuci, bahan-bahan pembersih apa untuk sayuran yang harus dipakai itu sudah diatur, ada semuanya. Kalau mereka penyelenggara makanan itu bisa mengikuti SOP yang ada. Yang penting SOP-nya bisa dijalankan dan juga pengawasannya pastinya ya. Karena kalau kita cuma mengandalkan kesadaran dari masing-masing orang aja, mungkin akan berbeda ya, Prof ya. Termasuk dari generation gap tadi itu tadi, begitu ya. Nah, kalau kita ingin menjadikan keamanan pangan sebagai budaya nih, Prof, bukan sekedar aturan aja, ini kita harus mulai dari mana nih? Ya, kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah lah. Dari rumah. Dari rumah, dari anak-anak itu ya, dari sekolah ya, artinya kalau anak-anak udah mulai sekolah kan lebih banyak di sekolah ya. Sekarang sekolah tuh lumayan ya, dari jam 8 sampai jam 3 biasanya. Nah itu tuh ada edukasi itu. Dan mereka misalnya dilibatkan, misalnya di kantin sekolah itu ada, bisa juga memonitor, artinya ada pendidikan masalah tentang keamanan pangan misalnya gitu untuk anak-anak. Jadi mereka bisa memilih mana makanan yang berisiko dan tidak. Ya karena makanan yang dipegang dengan tangan terbuka itu sebetulnya tidak disarankan. Karena kita tidak tahu kan bahwa orang itu habis garuk-garuk apa atau dia habis memberikan uang pengembalian kemudian dia mengambil apa gitu. Tapi memang merubah perilaku itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan ya. Betul. Dan itu harus terus-terusan ya, harus disadarkan dan pemerintah memberikan suatu bekerja sama. Kita harus lintas sektor, nggak bisa karena kita nggak bisa sendirian. Betul. Kita harus ada ahli-ahlinya kok banyak gitu ya. Jadi pakai saja ahli-ahlinya itu. Saya jadi ingat satu kejadian pernah di satu pasar tradisional di satu daerah, waktu itu pergi liburan pengen jajan, ceritanya ada satu tempat makan yang viral lah gitu kan, pasti pengen datang ke sana gitu. Ternyata saya perhatikan orang-orang yang bayar itu uangnya ditaruh di atas makanannya itu yang disajikan. Pernah lihat nggak, Bro? Tapi mungkin karena orang melihatnya udah biasa aja, nggak ada terjadi apa-apa, ya udah, jadi nggak ada kritik, nggak ada mungkin masukan dan saran, itu terus terjadi begitu. Tapi kayaknya kalau orang-orang lihat orang-orang lain santai, kita juga jadi ikutan, oh ya udah nggak apa-apa, yang lain juga ngantri gitu kan ya, Prof. Padahal itu sebenarnya adalah salah satu mungkin bisa jadi salah satu cerminan juga bagi kita bahwa itu adalah hal yang tidak boleh ditiru atau boleh kita tegur kali ya, Prof ya. Boleh, kita melihat sangat boleh itu ya. Karena saya juga pernah pergi ke suatu daerah gitu ya, terus kita mau makan baru mulai buka gitu ya, terus dia ngelap mejanya pakai sapu. Terus sapu lantai. Saya bilangin, kita pindah aja yuk. Kenapa? Pokoknya pindah aja yuk. Kenapa? Itu udah jauh ke saya, bawa bilang, itu ngeliat itu ngelapnya pakai sapu. Oh lihat aja sih kamu, katanya. Sebenarnya pengalaman atau hal-hal seperti ini yang menurut mungkin yang karena sering kita lihat mungkin ya, Prof ya, jadi bukan sesuatu yang harus kita kritisi atau seperti apa. Padahal sebenarnya kesehatan lingkungan ini berawal dari hal-hal kecil seperti tadi, termasuk mencuci tangan itu. Ada masukan lain nggak, Prof? Apa yang harus lagi kita perhatikan? Karena kalau kita harus memulai dari diri kita sendiri, itu artinya aturannya harus kita terapkan ke diri kita dulu, begitu kan? Saya rasa tidak merupakan hal yang tidak baik kecuali menyampaikannya dengan baik, misalnya menegur misalnya kalau kita di restoran itu kan sendok itu suka ditaruhnya berdiri gitu ya, terus ntar diambil yang gagang untuk ujungnya mulutnya itu. Nah itu tuh apakah itu bisa diberikan suatu aturan gitu bahwa tidak boleh seperti itu, bahwa menyajikannya juga biasanya ada juga yang dengan cara dibungkus dengan tisu gitu kan. Nah itu salah satu bentuk. Nah tapi apakah waktu itu sebelumnya dia juga ngambil gitu terus dibungkus sama tisu? Nah sama aja. Nah itu kesadaran itu dari setiap penyaji itu bagaimana ada sih ya tempat penyelenggara makanan itu yang memang sangat tertib dan mereka ada aturannya lah, pokoknya tidak boleh
cara memberikan makanan juga seperti apa, dan dia juga bisa memberikan batasan apa, menyelenggarakan tentang makanan saya halal, itu kan bisa tuh. Kita bisa dapatkan sertifikat itu, kemudian makanan kita apa namanya, kalau tadi dari masalah kalori ya, kemudian keamanan pangannya, bahwa makan ini dimasak secara matang dan higienis gitu. Dan layak begitu Untuk ya. Oke, terakhir mungkin Prof, dalam pandangan Prof sendiri, langkah paling realistis nih yang bisa kita lakukan bagi pemerintah untuk menjembatani aspek gizi, kesehatan lingkungan, dan juga edukasi publik. Ya, jadi yang terkait dengan MBG, ya, jadi tentunya saya rasa, kalau saya sih menyambut baik ya tentang MBG, cuman memang harus sudah ada SOP yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian terkait ya, dan itu sebaiknya kita gandeng untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya, karena dengan melihat dari sisi kesehatan lingkungannya, gedungnya untuk tempat SPPG-nya, kemudian anggota daripada penjamah makan pramusajinya ya, itu juga mempunyai sertifikat, yang kemudian harus adanya monitoring, evaluasi, dan secara acak makanan itu kita periksa, karena seperti pemeriksaan makanan di suatu industri, misalnya susu ya, diperiksa satu galon besar ya produksi susu, dikemas, kemudian diperiksa, ternyata ada kuman patogennya, itu dibuang. Nah itu juga demikian. Jadi kalau kita periksa cek ini, buang itu. Jadi ada titik kritisnya. Membuat satu makanan itu, ini belinya di mana, jam berapa, masaknya di mana, nih gimana. Nah itu ada semuanya aturannya. Jadi, evaluasi dan monitoring yang paling penting. Tentunya tidak hanya pembinaan untuk kepala SPPG-nya sebagai penanggung jawab tentunya dapur tersebut, tapi juga langsung ke para karyawannya begitu ya. Yang kalau misalnya memang belum ada sertifikasinya mungkin bisa dibantu, karena sekarang dikerjakan oleh para relawan kan. Mungkin relawannya bisa diberikan pelatihan sehingga mendapatkan sertifikasi kelayakan untuk menyajikan makanan. Seperti itu ya Prof ya. Jadi lintas sektor lah ya, biar sukses gitu loh. Biar sukses tentunya, dengan tujuannya sekali lagi makan bergizi gratis ini adalah program yang diupayakan oleh pemerintah tentunya untuk anak-anak Indonesia supaya bisa mendapatkan akses makanan yang sehat, bergizi, dan juga seimbang. Tapi titik anaknya juga dilihat dan sesuai dengan budaya. Makanan yang di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera beda ya. Itu balik lagi ke selera masing-masing mereka, harus diperhatikan juga ya, supaya tidak jadi food waste ya Prof. Ya, sampah nanti kita. Nanti jadi ngumpulin sampah deh ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Profesor Dr. Gigi Ririn Arminsih Wulandari MSc. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dan segitu dulu ya bagi Entalks kita kali ini. Anita Maya pamit. Sampai jumpa.